Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Mairani Sulfa, NIM 2022070014. Di sini saya akan menjelaskan tentang kaidah-kaidah fikih. Kaidah induk yang pertama yaitu ada al-umuru bimaqasidiha, berarti segala sesuatu tergantung pada niatnya. Penerapan kaidah ini terlihat dalam berbagai aspek ibadah dan hukum Islam. Misalnya dalam sholat, seseorang harus berniat untuk melaksanakan sholat tertentu. Jika niatnya salah, sholatnya juga batal. Induk yang kedua ada al-yakinu la yuzalu bisyak, yaitu keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Contohnya yaitu pada ibadah sholat, jika seseorang yakin sudah melaksanakan sholat, keraguan tentang jumlah rakaat tidak membatalkan sholat tersebut. Contoh yang lainnya yaitu tentang hukum zakat. Jika seseorang yakin telah memenuhi syarat zakat, keraguan tentang jumlah yang harus dikeluarkan tidak mengubah kewajiban zakatnya. Dan kaidah yang ketiga yaitu ada al-masyaqqatu tajlibu taisir, berarti kesulitan mendatangkan kemudahan. Contohnya yaitu pada ibadah puasa, bagi orang yang sakit atau dalam perjalanan, Islam memberikan keringanan untuk tidak berpuasa dan menggantinya di hari yang lain. Contoh yang lainnya itu pada sholat. Dalam situasi darurat seperti perang atau bencana, sholat dapat dijamak atau dikosor untuk memudahkan pelaksanaannya. Lalu ada kaidah yang keempat yaitu ad-daruri yuzalu, berarti kemudaratan harus dihilangkan. Contohnya ada pada kewajiban sholat. Jika seseorang sakit, ia dapat melaksanakan sholat dengan cara yang lebih mudah, seperti duduk atau berbaring untuk menghindari kesulitan. Lalu ada kaidah yang kelima yaitu al-adatu muhakkamatu, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. Contohnya yaitu pada kebiasaan dalam perjanjian. Dalam hukum perjanjian, kebiasaan yang berlaku di masyarakat dapat menjadi acuan dalam menyelesaikan sengketa, seperti praktik bisnis yang sudah mapan. Kaidah yang selanjutnya yaitu ada al-aslu fi mu'amalati ibahatu ila ayadulla dalilu ala tahrimiha, yaitu hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Maksud dari kaidah ini yaitu bahwa setiap tindakan atau transaksi dalam kehidupan sehari-hari dianggap sah dan diperbolehkan hingga ada bukti atau dalil dari Al-Quran dan hadis yang menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilarang. Ini memberikan kebebasan dan fleksibilitas dalam berinteraksi sosial dan ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya yaitu pada sewa menyewa. Kontrak sewa menyewa dianggap sah dan halal kecuali ada ketentuan yang melarangnya. Lalu ada al-aslu fil aqdi ridho muta'aqadaini wa natijatuhu ma iltazamahu bil ta'aqudi, yaitu suatu transaksi pada dasarnya harus dilandasi kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya adalah sah dan mengikat kedua belah pihak terhadap diktum yang ditransaksikan. Kaidah ini menekankan bahwa suatu transaksi harus didasari oleh kerelaan kedua belah pihak dan hasilnya sah serta mengikat. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa setiap transaksi baik jual beli, sewa menyewa atau bentuk lainnya harus dilakukan dengan persetujuan dan tanpa paksaan. Jika salah satu pihak tidak setuju, maka transaksi tersebut dianggap tidak sah. Ini bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan memastikan keadilan dalam interaksi ekonomi. Contoh penerapannya terlihat dalam transaksi jual beli, di mana kedua belah pihak harus sepakat mengenai harga dan barang yang diperjualbelikan. Kaidah yang selanjutnya yaitu al-jawazu syar'iyyu yunafi domana. Hal yang dibolehkan syariat tidak dapat dijadikan beban atau tanggungan. Contoh kaidah ini yaitu ada pada transaksi jual beli. Jika suatu transaksi telah disepakati dan memenuhi syarat syariah, maka tidak ada pihak yang dapat mengklaim tanggung jawab atas risiko yang timbul dari tindakan yang sah tersebut. Kaidah ini menegaskan pentingnya memahami bahwa tindakan yang sesuai syariat tidak seharusnya menimbulkan beban hukum bagi pihak-pihak yang terlibat. Selanjutnya yaitu al-majhulu la yushhalu, suatu benda yang sedang dalam suatu transaksi tidak boleh dijadikan objek transaksi yang lain. Maksud dari kaidah ini adalah untuk menjaga kepastian dan kejelasan dalam setiap transaksi.
Ketika suatu benda sudah terikat dalam suatu akad atau transaksi, tidak seharusnya benda tersebut digunakan untuk transaksi lain, karena hal ini dapat menyebabkan konflik kepentingan dan ketidakpastian hukum. Contohnya, jika seseorang telah menjual sebuah mobil kepada pihak A, mobil tersebut tidak boleh dijual lagi kepada pihak B sampai transaksi dengan pihak A selesai. Kaidah ini bertujuan untuk melindungi hak-hak pihak yang terlibat dan memastikan bahwa setiap transaksi dilakukan dengan adil dan transparan. Kaidah selanjutnya yaitu sesuatu yang telah menjadi kebiasaan di kalangan pedagang seperti syarat yang berlaku bagi mereka. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam transaksi perdagangan, kebiasaan yang sudah mapan dan diterima oleh para pedagang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan syarat-syarat yang secara eksplisit dinyatakan dalam kontrak. Contohnya yaitu tentang praktik harga. Jika di suatu pasar terdapat kebiasaan untuk memberikan diskon kepada pembeli tetap, maka hal ini dianggap sebagai syarat yang mengikat dalam transaksi. Kaidah ini menegaskan pentingnya memahami dan menghormati kebiasaan yang berlaku dalam bisnis, sehingga transaksi dapat berjalan dengan lancar dan adil. Kaidah yang selanjutnya yaitu inna asla fil manafi'i hilu wa madari hurmatu bi adilati syar'iyati. Asal dari suatu manfaat adalah halal dan asal dari suatu kemudaratan adalah haram berdasarkan hukum syara'. Kaidah ini menekankan bahwa segala sesuatu yang memberikan manfaat pada dasarnya adalah halal, sementara segala sesuatu yang menimbulkan kemudaratan adalah haram. Contohnya pada jual beli, semua bentuk jual beli yang memberikan manfaat dianggap halal, sedangkan jual beli yang mengandung unsur riba atau penipuan dianggap haram karena dapat merugikan pihak lain. Kaidah ini menggarisbawahi pentingnya memilih tindakan yang membawa manfaat dan menghindari yang berpotensi merugikan. Kaidah yang selanjutnya yaitu tidak boleh bagi siapapun mengolah milik orang lain tanpa ada izin dari pemiliknya. Maksud dari kaidah ini adalah untuk melindungi hak-hak individu dan mencegah tindakan sewenang-wenang terhadap harta milik orang lain. Dalam konteks hukum Islam, setiap tindakan yang melibatkan harta orang lain harus didasari pada izin yang jelas dari pemiliknya. Contoh penerapannya yaitu menggunakan barang, meminjam atau menggunakan barang milik orang lain harus dilakukan dengan persetujuan pemiliknya. Kaidah ini menegaskan pentingnya menghormati hak milik orang lain dalam interaksi sosial dan ekonomi. Lalu ada kaidah al-hormu bil-holmi, resiko itu sejalan dengan keuntungan. Kaidah ini menyatakan bahwa seseorang yang mendapatkan manfaat dari suatu hal juga harus siap menanggung resiko yang terkait. Contoh kaidah ini yaitu pada investasi. Dalam investasi, jika seseorang berharap mendapatkan keuntungan tinggi, ia juga harus siap menghadapi kemungkinan kerugian yang tinggi. Misalnya, investasi di saham yang berpotensi menghasilkan keuntungan besar juga memiliki risiko kehilangan modal. Kaidah ini menggarisbawahi pentingnya kesadaran akan risiko yang menyertai setiap keputusan yang diambil dalam konteks ekonomi dan investasi. Lalu ada al-huruju bidomin atau hasil manfaat itu diimbangi dengan tanggungan, menyatakan bahwa setiap keuntungan yang diperoleh dari suatu transaksi harus diimbangi dengan tanggung jawab atau resiko yang harus ditanggung. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam setiap usaha atau investasi ada hubungan langsung antara potensi keuntungan dan risiko yang menyertainya. Jika seseorang ingin mendapatkan hasil yang menguntungkan, ia juga harus siap menghadapi kemungkinan kerugian atau tanggung jawab yang muncul akibat dari usaha tersebut. Contohnya pada investasi, jika seseorang berinvestasi dalam suatu proyek, ia berharap mendapatkan keuntungan. Namun, jika proyek tersebut gagal, ia harus siap menanggung kerugian yang diakibatkan. Kaidah yang ke-11 yaitu ada siapa yang pada hartanya bercampur yang halal dengan yang haram, ia wajib mengeluarkan ukuran haram, lalu yang tersisa menjadi halal untuknya. Maksud dari kaidah ini adalah untuk menjaga kehalalan harta yang dimiliki oleh individu. Dalam Islam, memiliki harta yang halal adalah suatu kewajiban, dan mencampurkan harta halal dengan haram dapat mengakibatkan ketidakpastian dan masalah dalam keabsahan harta tersebut. Dengan mengeluarkan bagian yang haram, seseorang dapat membersihkan hartanya dan memastikan bahwa tersisa adalah halal. Contoh dari penerapan kaidah ini yaitu pemasukan dari usaha.
Jika seseorang pengusaha mendapatkan keuntungan dari usaha yang sebagian menggunakan bahan haram, ia harus menghitung dan mengeluarkan nilai dari bahan haram tersebut agar sisa keuntungannya yang diperoleh menjadi halal. Kaidah ini menekankan pentingnya menjaga kehalalan dalam setiap aspek kehidupan dan transaksi ekonomi. Kaidah yang terakhir yaitu setiap utang piutang yang mendatangkan manfaat bagi yang berpiutang adalah riba, yaitu haram. Maksud dari kaidah ini adalah bahwa dalam Islam, setiap bentuk utang piutang yang mengandung unsur keuntungan atau manfaat bagi pemberi pinjaman di luar pokok utang dianggap sebagai riba. Riba adalah praktek yang dilarang dalam Islam karena dapat menimbulkan ketidakadilan dan eksploitasi. Contohnya yaitu pinjam dengan bunga. Jika seseorang meminjam uang dan harus membayar kembali lebih dari jumlah yang dipinjam, misalnya dengan bunga, maka ini dianggap sebagai riba. Bunga yang dibebankan merupakan keuntungan yang tidak sah bagi pemberi pinjaman. Kaidah ini menekankan pentingnya menjaga keadilan dalam transaksi keuangan dan menghindar praktek yang dapat merugikan salah satu pihak. Dalam Islam, utang piutang harus dilakukan dengan cara yang adil dan tanpa menambahkan beban yang tidak perlu bagi peminjamnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.